Selamat datang di Ali Bagus Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Hari besok sudah lebaran. Mari kita bermaaf-maafan. Berburu asik-asik, datang angin sepoi-sepoi. Tonton video ini sampai selesai karena saya akan share ilmunya. Oi. Jelek amat ya pantunnya ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang koreksi perkenaan laju mimis ketika menghadapi angin ya. Seringkali apalagi di cuaca-cuaca seperti saat ini, ketika kita berburu itu angin menjadi musuh lah, menjadi masalah utama ya. Angin akhir-akhir ini kan 2 bulan 3 bulan ini kan ya terbilang sepoi-sepoi sampai ya lumayan kenceng lah, bahkan kadang bikin pusing seperti itu ya. Oh, itu ada tupai itu. Ada tupai ya. Jadi untuk menghadapi angin ini yang koreksi arah angin ini, kita yang pertama itu harus tahu dari mana arah anginnya bertiup ya. Jadi beda arah angin pasti beda koreksi. Oke. Yang kedua, kira-kira anginnya itu kencangnya seperti apa ya. Cuma sepoi-sepoi kah? Terus sudah mulai kenceng kah? Atau mungkin kenceng ya. Kalau terlalu kenceng, pulang aja. Saya biasa koreksi itu angin itu di kanan atau kiri dot itu biasanya sampai 3 dot ya. 1 sampai 3 dot. Kalau sudah lebih dari 3 dot, saya mendingan pulang ya. Nah, gini teman-teman, untuk ngelatih ini sih saya nggak bisa ngasih pedoman pasti, karena ini sebenarnya harus dengan alat pengukur angin ya, kecepatan angin ya. Cuma rata-rata kita kan nggak punya, saya juga nggak punya teman-teman. Jadi saya mengandalkan apa yang ada di alam dan apa yang ada di diri kita, seperti itu ya. Ini khusus untuk long range, dalam hal ini tekukur ya, berburu tekukur. Nah, ketika kita sudah di lokasi ternyata ada angin, umpamanya ini lokasi ya. Di pohon sana itu kan kalau ada angin kan kelihatan tuh. Kalau ada angin kelihatan. Umpamanya angin bertiup ke arah kanan. Ya, angin bertiup ke arah kanan. Sepoi-sepoi saja. Belum terasa di kulit. Jadi kulit kita ini harus merasakan teman-teman. Belum terasa di kulit. Itu saya biasanya koreksinya cuma 1 dot ya. Di sana udah kelihatan angin ya. Tapi di kulit kita belum terasa isis. Aduh, isis kayak apa? Belum terasa semeriwing. Aduh, belum terasa anginnya lah. Jadi kulit ini kalau bisa jangan ketutup ya. Terutama kulit sini ya. Kita rasakan ya. Ternyata belum terasa. Koreksi cuma 1 dot. Oke. Nah, koreksinya, bidikannya berarti karena anginnya ke kanan ya, ke sana ya, ke sana. Berarti kita bidik 1 dot di sininya, ya, seperti itu. Nah, ini untuk jarak sekitar segitu ya, sekitar ya 50-an meter lah kurang lebih. Tapi kalau lebih jauh lagi, berarti koreksinya dilebihin lagi dong.
seperti itu. Karena perjalanan peluru sampai sana kan terus ketiup angin loh, seperti itu. Ini ngomongin angin yang searah ya. Nanti kita omongin kalau anginnya dua arah. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bidik umpamanya jarak 50 meter, kita bidik satu dot di kirinya target karena angin bertiup ke arah kanan, seperti itu. Nah, ketika lebih dari 50 meter berarti kita lebih dikit. Ketika udah menjelang 70 meter ya berarti 2 dot ya, 2 dot untuk koreksi arah anginnya ya, perkenaan mimisnya ya. 2 dot ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, ini perlu juga latihan ya, latihan langsung praktek. Saya sendiri sudah latihan ini sejak tahun 2008 ya, kurang lebih 2008. Waktu itu yang mengajarkan Kang Rifki, ponaannya yang punya PD Rahayu di Jogja. dulu dia itu ya apa ya, mungkin bisa dibilang agak pamer ya. Karena memang dia itu emang hebat ya, bidiknya ya lumayan hebat lah. Kondisi angin di toko waktu itu, di tokonya Kang Asep, itu dia membidik tiang togor apa namanya, lampu. Togor lampu itu kena teng gitu, 2 kali teng, 3 kali teng gitu. Coba li, kamu bisa nggak? Dengan bahasa Jawa dulu dia, coba li, kowe iso ora li? Nah iso ampuh wes, jarine seperti itu, katanya seperti itu. Saya coba sekali, loh nggak kena, pelurunya nggak tahu kemana, seperti itu kan. Terus Pak Har bilang, kondisi angin seperti itu jangan dipaskan li, kamu lihat anginnya kemana. Itu saya tanpa visir ya, tanpa visir dan tanpa teleskop ya. Kondisi membidik tanpa visir, tanpa teleskop. Saya diajarin seperti itu ya. Bidikan kedua nyerempet. Karena saya lihat anginnya ke kanan, saya bidik kirinya. Waktu itu saya bidik kirinya sekitar segini nih, dan masih nyerempet, sering gitu. Akhirnya bidikan ketiga saya kena dan teng juga. Nah, dari situ saya belajar, oh berarti saya kalau nanti berburu ada angin sekitar segini ini, berarti harus dikoreksi seperti ini, dengan koreksinya jaraknya segini, seperti itu. Ini harus dibiasakan teman-teman ya, harus dibiasakan. Jadi nggak bisa kita istilahnya, kalau nggak punya alat ya nggak bisa kita ngawur ya. Jam terbang sangat berpengaruh. Oke, lanjut ya, udah 8 menit ini. Oke, untuk angin yang arahnya ke depan kita ya. Kadang kan angin kan nggak mesti ya. Kadang angin itu kanan, kiri, depan, belakang ya. Angin kalau dia menuju ke arah kita ya, itu koreksinya kita kebawahkan sedikit teman-teman. Kebawahkan sedikit ya. Dari titik zeronya ya. Biasanya perkenaannya seberapa, kita bawahkan sedikit. Kenapa? Karena ketika mimis kita itu menerjang arah angin, dia akan naik ya, seperti itu. Karena dia berlawanan dengan arah angin ya, seperti itu. Dia akan naik sedikit ya, sedikit naik. Kita bidik bawahnya sedikit ya. Kalaupun tidak dikoreksi sebenarnya masih kena, cuma biasanya tidak fatal, seperti itu, karena sudah tidak di titik fatalnya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau searah dengan angin? Nggak usah dikoreksi. Nggak usah dikoreksi karena tidak berpengaruh ya. Umpamanya kita dari sini ya,
Umpamanya kita dari sini ya, angin ke arah depan kita, nggak usah dikoreksi teman-teman, nggak usah seperti itu. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya di kolom komentar ya. Ini udah agak lama saya share pengalaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya harap teman-teman dengan sedikit share ini kedepannya akan lebih sering poin ya. Cukup sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, karena saya akan berbagi pengalaman-pengalaman menarik lainnya serta video-video hunting ya tentunya ya. Oke, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya.